Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi ofisial. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagian ke-15 ini kita akan membahas kembali soal tryout nomor 41 sampai 55. Ini merupakan soal tahap ketiga asli FR bidang teknis, diperuntukkan bagi Bapak Ibu untuk semua jurusan. Dan bagi Bapak Ibu untuk mengikuti tryout, silakan lihat link deskripsi video. Di situ sudah kami cantumkan, yaitu tryout 1 sampai tryout ke-5. Oke, seperti biasa, jika Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Kita langsung lihat pembahasan soal tryout nomor 41. Pada soal nomor 41 ini, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media sumber yang dibutuhkan. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. A. Model inquiry. B. Problem based learning. C. Problem solving. D. Project based learning. Kata indikatornya di sini adalah yaitu pembuatan proyek pemecahan masalah yang meliputi tugas, persiapan, bahan, media sumber yang dibutuhkan. Dan di sini peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Maka ini merupakan penyelesaian proyek. Maka jawaban yang benar untuk nomor 41 ini adalah project based learning. Berarti jawabannya adalah D, yaitu project based learning. Mari kita lihat pembahasan nomor 41. Di sini model inquiry learning itu adalah penyelidikan dan penjelasan. Sedangkan problem based learning mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Dan problem solving adalah menyelesaikan permasalahan. Dan project based learning adalah melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Berarti nomor 41 berdasarkan indikator tadi adalah pembuatan proyek sesuai jadwal. Jawaban yang benar adalah D, yaitu project based learning. 42. Perhatikan soal hot di bawah ini. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari Pulau Jawa untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi, karena kita menganggap penduduk itu beban yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari luar. Hari ini bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wakil Presiden. Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2018. Manakah indikator soal yang tepat untuk soal di atas? Indikatornya adalah manakah indikator soal pada kasus di atas. A. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. B. Disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan kependudukan di suatu negara. C. Disajikan teks tentang kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. D. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Di sini kata kuncinya adalah mengenai tentang transmigrasi transmigrasi tersebut sekarang dianggap sudah tidak relevan lagi karena
menganggap penduduk itu beban yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari luar. Jadi ini suatu permasalahan yang kontekstual. Berarti jawabannya yang betul adalah D, ya, disajikan permasalahan secara kontekstual tentang kependudukan. Berarti soal tersebut ini indikatornya adalah mengenai tentang permasalahan kontekstual. Ya, berarti jawabannya D. Kita lihat di sini. Opsi D ini menggunakan KKO, yaitu menyelesaikan masalah. Ya, masuk dalam ranah C4. Jadi merupakan pertanyaan hot. Ya, karena di sini adalah disajikan permasalahan kontekstual. Artinya untuk opsi D ini adalah menggunakan KKO menyelesaikan masalah. Nomor 43. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Inquiry learning. Perhatikan, di sini adalah diawali dengan pemberian rangsangan untuk mengajak peserta didik ya dalam mengidentifikasi masalah, melakukan mengumpulkan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan sampai ke menarik simpulan di sini. Ini merupakan model pembelajaran discovery learning. Berarti jawabannya adalah A. Kita lihat sintak model discovery learning, yaitu pemberian rangsangan, tadi yang diawali dengan pemberian rangsangan. Setelah itu identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, pengolahan data, dan pembuktian hingga menarik simpulan. Berarti ini merupakan langkah model pembelajaran discovery learning. 44. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartini menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan siswa membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Kartini? A. Tes lisan, B. Penilaian praktik, C. Penilaian produk, D. Portofolio. Perhatikan di sini, yaitu Bu Kartini tadi menugaskan siswanya membuat karya dari sampah organik. Jadi membuat karya dari sampah organik. Ia merencana untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Berarti nomor 44 ini jawabannya adalah penilaian produk. Karena yang dinilai adalah kegunaan produk tersebut, yaitu produk, kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Bukan proses dalam pembuatannya. Berarti jawabannya adalah C, yaitu penilaian produk. Di sini produk. Ya, menghasilkan sebuah karya yang dari sampah tadi. Kita lihat untuk tes lisan ini mengungkapkan jawaban secara lisan. Sedangkan praktik yang B melakukan atau mengerjakan tindakan sesuai dengan kriteria prosedur. Berarti dia mengerjakannya. Gitu. Sedangkan produk adalah membuat produk atau karya. Dan portofolio adalah kumpulan karya siswa. Berarti jawabannya C, yaitu penilaian produk. Ya, jelas? 45. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh aktivitas yang bisa dilakukan belajar dalam mewujudkan sikap bela negara. Ya, contoh soal di atas berada pada level kognitif. Perhatikan di sini, yaitu berikan contoh aktivitas. Aktivitasnya di sini ya, aktivitas yang bisa dilakukan penalaran atau yang dilakukan pelajar dalam mewujudkan sikap belajar bela negara. A. Pengetahuan, B. Penalaran, C. Aplikasi, D. Evaluasi.
Perhatikan di sini adalah berikan contoh aktivitas, ya, secara aktivitas yang bisa dilakukan pelajar dalam mewujudkan sikap bela negara. Contoh soal di atas berada pada level kognitif. Jawaban yang benar adalah C, yaitu aplikasi. Mengapa aplikasi? Karena di sini memberikan contoh aktivitas secara langsung. Berarti ini merupakan aplikasinya di dalam proses pembelajaran yang mana mewujudkan sikap bela negara. Kita lihat di sini. Perhatikan, untuk level kognitif yaitu L1 yaitu pengetahuan dan pemahaman, sedangkan level kedua yaitu penerapan atau aplikasi. Ya, penerapan atau aplikasi. Sedangkan L3 yaitu penalaran. Ya, di sini belum sampai ke penalaran, namun dia sampai ke level kedua, level kognitif yang kedua. Yang mana level kognitif kedua ini adalah untuk kognitifnya yaitu di C3, yaitu menerapkan secara langsung pembelajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Berarti levelnya masuk kategori level kedua, yaitu tentang aplikasi. 46. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa membuat paragraf dengan menuliskan kembali, ya, menuliskan kembali dengan menggunakan kalimat sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Penilaian praktik. B. Penilaian produk. C. Tes tertulis. D. Tes lisan. Perhatikan, di sini adalah untuk memahami paragraf, guru meminta siswa membuat paragraf dengan menulis kembali, ya, dengan menulis kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Maka menggunakan teknik penilaian nomor 46 adalah penilaian produk. Berarti jawaban yang benar adalah B, penilaian produk. Berarti ada hasilnya. Yang mana hasilnya tadi? Yaitu menulis kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Kita lihat. Kalau mengenai tentang penilaian praktek itu, melakukan atau mengerjakan tindakan sesuai dengan kriteria. Itu kalau praktik. Ya, kita kasih tanda praktik, yaitu melakukan atau mengerjakan. Sedang produk adalah membuat produk atau karya. Tes tertulis yaitu menilai pengetahuan, sedangkan tes lisan yaitu mengungkapkan jawaban secara lisan. Berarti di sini adalah penilaian produk. 47. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Untuk atau urutan proses psikomotor dari level terendah sampai tertinggi adalah A. Dimulai dari imitasi, baru artikulasi, manipulasi, naturalisasi, dan presesi. Ya, B. Manipulasi, imitasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. C. Imitasi, manipulasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. D. Dimulai dari naturalisasi, artikulasi, presesi, manipulasi, dan imitasi. Untuk kata kunci di sini atau indikatornya adalah yaitu proses psikomotor, ya, proses psikomotor atau keterampilan dari level terendah sampai level tertinggi. Ini indikatornya. 47 ini jawabannya adalah C, ya, dimulai dari imitasi. Ya. Oke, perhatikan. Di sini levelnya pertama adalah imitasi. Imitasi berarti meniru tindakan seseorang. Sedangkan yang kedua baru manipulasi, yaitu kategori manipulasi berarti melakukan keterampilan dan menghasilkan produk. Dan P3-nya yaitu persisi. Kategori persisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi yang tepat.
P4 artikulasi, yaitu kategori artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk. Dan P5-nya yaitu naturalisasi, yaitu kategori menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Oke ya. Lanjut 48. Melihat, mendengar, dan meraba, membau, merupakan bentuk kegiatan belajar pada proses pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengkomunikasikan, D. Mengasosiasi. Ya, perhatikan, ini merupakan proses pembelajaran saintifik, melihat, mendengar, meraba, membau. Ini merupakan proses pembelajaran saintifik, yaitu mengamati. Berarti A. 48 A, yaitu mengamati. Perhatikan, yaitu mengamati. Berarti dia melihat, mendengar, meraba, itu berarti mengamati. Kalau menanya, ya membuat pertanyaan. Kalau mengumpulkan informasi, yaitu mengumpulkan data. Sedangkan mengkomunikasikan, menyajikan hasil proses benalar. Dan mengasosiasi, yaitu proses benalar terhadap data yang dikumpulkan. Berarti jawaban yang benar adalah A, yaitu mengamati. Karena mengamati di sini adalah prosesnya, salah satunya melihat, mendengar, meraba, membau terhadap stimulasi tersebut. 49. Kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data disebut dengan A. Penilaian produk, B. Penilaian proyek, C. Penilaian praktik, D. Penilaian portofolio. Di sini adalah kegiatan penilaian terhadap satu tugas yang membutuhkan ya periode waktu tertentu, ya dimulai dari perancangan, pengumpulan data, sampai yaitu ke penyajian data. Maka jawabannya adalah penilaian proyek B. Kita lihat pembahasannya. Kalau penilaian produk itu berarti dia membuat produk. Kalau penilaian proyek berarti tugas dengan jadwal tertentu. Sedangkan penilaian praktik adalah melakukan kegiatan. Dan penilaian portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Kalau ini sudah cukup jelas. Nomor 50. Tetap semangat Bapak Ibu ya untuk menghadapi ujian tahap ketiga. Nomor 50, model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun secara kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan dan kontekstual. Ya, sehingga bermakna, relevan dan kontekstual. Disebut A. Problem based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Project based learning. Perhatikan, indikatornya di sini adalah model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan. Maka jawaban nomor 50 ini adalah problem based learning. Kita perhatikan. Problem based learning itu adalah mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Sedangkan di dalam indikator soal tadi adalah di sini mengatasi permasalahan ya sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Ini merupakan problem based learning. Berarti jawabannya dan cukup jelas yaitu A. 51. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Nomor 51 ini adalah mengenai tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah termuat dalam RPP. Berarti jawabannya adalah B. 52. Pembelajaran yang menggunakan model blended learning
dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individu. Hal ini dikarenakan adalah A. Model blended learning ini memiliki sisi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat melakukan kapanpun dan dimanapun. B. Model blended learning ini memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. C. Model blended learning ini mempunyai banyak ragam variasi, yaitu model kelas yang didapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Dan D. Model blended learning ini yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 52 ini, ya, ingat indikatornya tadi adalah seperti ini. Model blended learning ini dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individu. Nah, di sini opsi yang B, yaitu guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran secara online. Berarti mengetahui kebutuhan. Ya, di sini tadi ada sesuai dengan kebutuhan. Berarti nomor 52 ini jawabannya adalah B. Di sini ada blended learning adalah sebuah kombinasi pengajaran langsung face to face dan pengajaran online. Lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Oke. Ya, ini ada manfaat. Manfaat dari blended learning itu adalah fleksibel, fokus kebutuhan belajar, variasi media mempunyai banyak ragam, variasi model mempunyai banyak ragam. Oke, nomor 53. Dari jenis soal ini, mana yang paling dihindari sebagai tes satu soal? Ingat, mana yang paling dihindari sebagai tes satu soal? A. Pilihan produk. B. Benar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. 53. Jawaban adalah benar salah. Karena untuk menghindari sebagai tes satu soal, ya, maka jangan membuat tipe soal yang menggunakan benar atau salah. Ya. Oke, perhatikan di sini. Hal yang perlu dihindari dalam pemilihan jenis tes adalah 1. Ada kecenderungan, yaitu peserta didik menjawab coba-coba. B. Pada umumnya memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang rendah. C. Atau ketiga, sering terjadi kekaburan, karena itu sukar untuk menyusun item yang benar. Oke, 54. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Artinya, perhatikan indikatornya adalah media pembelajaran. A. Media pembelajaran meletakkan dasar yang konkret untuk melatih proses berpikir siswa. B. Posisi media pembelajaran saling terkaitan dengan komponen pembelajaran lainnya. C. Media pembelajaran harus memungkinkan dapat mempercepat proses belajar. D. Media pembelajaran memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat bantu pendidikan dan fungsi hiburan. Perhatikan, indikatornya adalah media pembelajaran. 54, jawabannya adalah B. Yang mana posisi media pembelajaran saling terkait dengan komponen pembelajaran lainnya. Oke, di sini ada manfaat media pembelajaran, bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Oke, nomor 55, integrasi nilai-nilai PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen. Ya, perhatikan di sini adalah integrasi nilai PPK dalam RPP. A. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. B. KD dan IPK. C. IPK dan tujuan pembelajaran. D. SKL dan KD. Kita perhatikan, dari kata kunci adalah integrasi nilai PPK dalam RPP. Itu. Maka jawabannya adalah A, yaitu tujuan dan aktivitas pembelajaran. Perhatikan di sini. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan kebijakan pendidikan yang dituju utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita
Presiden Joko Widodo Yusuf Kala dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam gerakan nasional revolusi mental, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik lagi. Berarti untuk integrasi nilai PPK, yang mana penguatan pendidikan karakter dalam RPP, yang dalam komponen tersebut adalah tujuan dan aktivitas proses pembelajaran. Berarti nomor 55 ini jawabannya benar adalah yang A. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan, yaitu bagian ke-16. Masih mengenai tentang pembahasan soal. Sekali lagi, silakan Bapak Ibu untuk mengikuti atau untuk mengetahui kemampuan sejauh mana, yaitu pemahaman atau penguasaan materi P3K tahap ketiga. Silakan cek, yaitu link tryout-nya di deskripsi video. Sekali lagi, mohon dukungan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.